Bab 350. Rantai emas besar dan jam tangan kecil. Jika ini di masa lalu, Louis Lu bahkan tidak akan repot-repot memedulikan badut semacam itu. Tapi saat ini, dia punya ide yang lebih baik. Hendrik Ye berkata dengan penuh semangat, "Kakak ipar, mengapa kamu mengatakan bahwa Wilson datang di waktu yang tepat? Apakah kamu akan memberinya pelajaran?" Louis Lu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kita tidak hanya akan memberinya pelajaran, tapi kita akan pergi dan memberinya pelajaran dengan cara yang benar-benar sensasional." "Kakak ipar, kamu sangat luar biasa." Hendrik Ye semakin bersemangat, kedua matanya bersinar dengan cerah. Dia berkata dengan semangat, "Kalau begitu, bolehkah aku pergi dan menonton? Tanyakan pada kakakmu." "Kakak ipar, diam, cepatlah kembali ke universitas ibu kotamu, dan jangan lari ke keluarga Long di masa depan jika kamu tidak melakukan ada apa-apa. Kamu tidak sama dengan mereka." Oh. Meskipun Hendrik Ye hanya sedikit lebih muda dari Louis Lu dalam hal usia, tetapi keagungan Louis Lu bukanlah sesuatu yang berani dia singgung sesuka hati, jadi dia harus menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Setelah Hendrik Ye pergi, cahaya cemerlang melintas di mata Louis Lu, dan dia kemudian menghubungi nomor terenkripsi khusus dan menjelaskan beberapa hal. Tidak lama setelah itu, media di kerajaan Long meledak. Berbagai kekuatan internasional juga langsung melonjak. Karena Raja Tianxia telah menyetujui tantangan Wilson dan akan melakukan perjalanan ke pulau tertentu itu di Samudra Pasifik untuk melawan Wilson pada waktu yang ditentukan, dan dia tidak keberatan jika media dari berbagai negara pergi untuk menyiarkan pertempuran secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah di mana pertarungan Raja Tianxia akan disiarkan secara langsung. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bersemangat? Hampir menjadi gila karena sangat bersemangat. Orang-orang di seluruh dunia, ketika mereka mendengar berita itu, sangat senang dan pada saat yang sama berduka untuk orang dari Amerika bernama Wilson itu. Banyak orang telah memprovokasi dia seperti ini sebelumnya, tetapi Raja Tianxia tidak pernah memperhatikan mereka. Tapi kali ini, Raja Tianxia telah menerima pertarungan itu. Itu seperti badut yang, demi mendapatkan perhatian, telah berteriak sepanjang hari untuk menantang seorang master tertentu, tetapi master tersebut benar-benar menerima tantangan itu. Sungguh tragedi. Itu mungkin karena Raja Tianxia sudah muak dan siap untuk membuat contoh dari badut-badut pelompat itu untuk membuat mereka jera. Jadi, beberapa detik keheningan harus diberikan untuk Wilson. Namun, apa yang terjadi kemudian membawa kejadian ini langsung ke klimaks. Ketika Wilson Fang menerima berita bahwa Raja Tianxia telah menjawab tantangannya untuk mengangkat senjata, dia menjawab dengan lebih arogan, "Aku menunggumu, datanglah ke pulau untuk mati." Kali ini benar-benar meledak. Orang yang berani menggunakan nada suara seperti itu untuk meneriaki Raja Tianxia setelah dia menjadi terkenal, Wilson adalah yang pertama. Sangat berani. Di saat yang sama, itu juga meregangkan antisipasi banyak orang di seluruh dunia. Mereka benar-benar ingin tahu dari mana Wilson memiliki keberanian untuk berbicara begitu besar, apakah dia benar-benar telah mencapai alam dewa, seperti yang dia katakan sendiri. Jika itu yang terjadi, itu akan menjadi momen yang mengubah permainan. Bagaimanapun juga, pamor Raja Tianxia terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tidak pernah secara aktif melanggar perbatasan negara tak bersalah manapun, setiap dua kata itu disebutkan akan membuat orang merasa tercekik. Kata-kata yang seperti kekuatan surga, mengubah takdir dengan melawan langit dan membalikkan yin dan yang adalah cara termudah untuk menstimulasi darah orang-orang. Pertempuran ini, jika Wilson tidak mati,
dia pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dibandingkan dengan guncangan di berbagai pihak, pada saat ini, salah satu protagonis utama acara tersebut, Kaisar Dewa Louis, juga sedang melakukan sesuatu yang penting dengan serius. Dia sedang makan dengan nikmat, mulutnya penuh dengan minyak. Tidak ada jejak dari penampilannya yang dikabarkan mengesankan. Bahkan pelayan di restoran itu berani berkata kepadanya dengan nada genit, "Adik, kamu juga seorang penggila makanan sampai menjiwa, seorang penggila makanan yang memakan dari panci." Louis Lu menekannya ke kursi, sesama berprinsip, ayo makan bersama. Aku tidak berani, gajiku akan dipotong. Baru setelah itu Louis Lu melepaskannya. Di samping, Feli Luo tidak bisa menahan tawa. Akhirnya dia yakin bahwa Louis memang telah lepas dari kejadian sebelumnya. Dia masih anak laki-laki ceria dan tidak bisa diam yang sama. "Louis, menurutmu, Wilson dari Amerika itu, mungkinkah itu benar-benar berada di alam dewa?" Sesaat kemudian, Feli Luo tiba-tiba bertanya. Rupanya dia juga tahu tentang berita itu. Louis Lu menjawab, "Tidak peduli apakah dia alam dewa atau bukan, itu hanya sebuah gelar. Aku akan memenggal kepalanya dengan satu tebasan." Benar juga. Mata Feli Luo tersenyum membentuk bulan sabit. Sungguh suatu kehormatan memiliki adik yang begitu terampil. Alam dewa, yang mewakili kekuatan pertempuran puncak dari seorang pembela diri, tidak benar-benar menjadi dewa, seperti nama Kaisar Dewa Louis, yang merupakan gelar penghormatan. Bagaimana orang-orang di luar negeri itu tahu bahwa Raja Tianxia bahkan tidak berada dalam sistem yang sama dengan mereka, dan bahwa apa yang disebut alam dewa di alam pembela diri hanya setara dengan tahap foundation building di hadapan para kultivator. Ingatlah bahwa Guru Tao Tua pernah berkata bahwa alam tertinggi dari para kultivator yang dikenal di dunia saat ini adalah tahap Gold Core. Mereka semua adalah iblis berusia berabad-abad yang sudah lama tidak muncul. Louis Lu mengukur kekuatannya. Yap, dia bisa mengalahkan semuanya. Boleh sombong. Tidak sembrono itu menyia-nyiakan masa muda. Alam dewa apa? Aku akan pergi membunuhnya dalam beberapa hari, dan menyelamatkan diriku dari dengungan seperti lalat setiap hari. Feli Luo berkata, sudah waktunya untuk mengintimidasi orang-orang itu, sama seperti mutan terakhir kali, ini pasti produk gagal yang dibuat oleh eksperimen genetik di Amerika. Aku curiga Wilson ini, jika dia benar-benar alam dewa, mungkin juga dimodifikasi secara genetik. Louis Lu tertawa dan tidak berkomentar, membenamkan kepalanya dan terus melahap makanan. Pelayan, tolong tagihannya. Tiba-tiba sebuah suara yang tidak asing terdengar dari arah konter dekat pintu, seketika membuat Louis Lu melompat dari kursinya dan matanya melihat ke arah itu. Matanya terbuka lebar. Dia melihat orang itu memakai pakaian mewah, rantai emas besar dan jam tangan kecil, benar-benar seperti orang kaya baru. Dalam pelukannya, ada dua gadis berdada besar, bukankah dia sangat senang? Kakak ketujuh, kamu kembali ke aliansi bela diri Tiongkok Tengah terlebih dahulu, setelah penundaan yang begitu lama, pasti banyak pekerjaan yang menumpuk. Bagaimana denganmu, Louis? Aku akan pergi mencari seseorang dulu. Dengan wajah muram, Louis Lu tiba-tiba berjalan dengan cepat ke arah orang kaya baru itu, menepuk pundaknya dan berkata, orang tua tidak senonoh, aku sudah menangkapmu. Bersambung. Bab 351. Orang tua tidak bermoral. Dasar orang tua tidak bermoral, untungnya aku sudah menangkap kamu. Louis berteriak keras hingga membuat orang kaya baru itu terkejut, lalu saat dia menoleh, dia membelalakan sepasang matanya.
Tiba-tiba, dia membuang beberapa uang kertas berwarna merah, lalu berkata, "Tidak usah cari lagi." Kemudian dia pun pergi dari sana. Dia bahkan tidak menginginkan dua wanita itu lagi. "Lari, apakah kamu bisa lari dari sini?" Louis tersenyum sinis. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan orang ini kabur setelah menangkapnya dengan sulit, jadi dia pun langsung mengejarnya. Namun ketika dia baru saja keluar dari restoran, tiba-tiba seorang pendeta tahu berjalan ke arahnya, lalu berbicara dengan senyum yang ramah, "Muridku yang baik, aku sudah mencelakai kamu, tapi kita memiliki jodoh dan akan bertemu hari ini." Ternyata benar. "Jangan banyak omong kosong. Mana kalung emas kamu? Mana jam tangan kecilmu? Lalu kamu dapat dari mana jubah tau ini?" Dulu Louis sangat menghormati orang ini, tapi sekarang sudah berubah. Semua ini hanya kepalsuan. Semua itu palsu. "Hei orang tua tidak bermoral, kamu pasti sudah mendapatkan banyak uang dari gambaran aku bukan?" tanya Louis dengan marah. Orang di hadapan Louis tentu saja adalah Genko yang telah mempermainkan Louis atau guru Tao tuanya. Orang tua yang tidak bermoral. Genko menggelengkan kepala, berkata, "Muridku, aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Apa yang kamu maksud dengan kalung emas, jam tangan dan lukisan kamu? Jangan asal menuduh. Aku malas berdebat denganmu, ikut denganku." Louis pun menarik pergelangan tangan Genko ke kedai yang ada di samping dengan marah. Genko memanggilnya, "Nak, nak, bersikaplah lebih lembut, jangan terlalu kasar. Kamu minta aku bersikap lebih lembut." Louis tidak mungkin mendengarnya dan tetap menariknya dengan kasar ke kedai yang ada di samping. Kemudian dia mendudukkannya di atas kursi dan berbicara dengan dingin, "Sekarang berikan penjelasan padaku." Adegan ini seperti sedang menginterogasi seorang penjahat. Genko membungkukkan tubuhnya dan tidak berakting lagi, lalu berbicara, "Baiklah, sebenarnya kalung emas kamu aku simpan di..." "Kamu tahu aku tidak menanyakan hal ini." Louis memotong pembicaraannya. Sekarang ada banyak pikiran dalam pikiran Louis, tentang kebakaran panti asuhan, ketujuh kakak perempuannya, kekuatan sihir tanpa nama, Gunung Jiexing, dan masih banyak lagi. Louis seperti seekor semut yang kebingungan dan tidak tahu arah. Contohnya kebakaran panti asuhan, meskipun dia sudah tahu kalau Philip yang menyuruh orang untuk menimbulkan kebakaran itu, tapi bagaimana dengan yang sebelumnya? Louis ingat jelas Yuna pernah bilang saat dirinya masih bayi ada seorang pendeta Tao yang telah menyelamatkan dirinya dan dibawa ke panti asuhan. Pendeta Tao itu bersekongkol dengan orang tua yang tidak bermoral. Lalu, kata orang tua Kak Hailey dulu juga dibawa pergi oleh Takeyah dari Gunung Longhu karena dikira dia telah meninggal sebelum waktunya. Untuk sementara waktu dia masih tidak mengetahui identitas kakak perempuan lainnya, tapi mereka pasti melewati jalan yang sama. Lagi pula Louis masih belum lahir saat kakak-kakaknya datang ke panti asuhan. Ini adalah sebuah permainan. Genko adalah salah satu orang yang menyusun permainan ini. Louis menatapnya, berkata, "Kita mulai dari latar belakang ketujuh kakak perempuanku. Mengapa mereka bisa berkumpul di panti asuhan?" Ini." Mata Genko bergerak, kelihatannya dia sedang memikirkan sesuatu. "Tidak mau bilang." Louis tertawa, lalu memanggil pemilik kedai, berkata, "Keluarkan bir." "Permisi, kalian mau bir apa?" "Terserah, tingkat alkohol yang tinggi." "Baiklah." Pemilik kedai itu langsung mengeluarkan bir dengan alkohol paling tinggi yang mereka buat sendiri dan disimpan dalam toples. Bir ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat mahal. Setelah penutup toples ini dibuka, aroma bir pun menyebar ke sekitar. Air liur Genko seketika langsung mengalir keluar. Tapi dia tidak minum.
Dia tahu Louis tidak memiliki niat baik. Tapi Louis menuangkan semangkuk bir kepadanya, lalu berbicara dengan ramah, "Guru, meskipun kamu sudah mempermainkan aku, tapi kamu tetaplah guru aku yang telah mengajari aku sejak kecil. Selain itu aku juga bisa merasakan kamu tidak memiliki niat jahat padaku, jadi aku pun bersulang untuk Anda." Saat di kuil Tao, Louis tahu kalau orang tua ini sangat suka dengan bir, apalagi bir yang enak. Dia tidak akan mungkin bisa lari dari godaan bir. Kita harus menangkap titik lemah seseorang dan menyerangnya. "Nah, aku sudah menerima niat baik darimu, tapi aku sudah lama tidak minum bir." Genko berbicara sambil menelan ludahnya, tapi matanya tidak pernah lepas dari mangkuk bir itu. "Kamu benar-benar sudah tidak minum bir lagi. Sayang sekali." Louis pura-pura menghelakan nafas, kemudian dia berbicara pada pemilik kedai, "Pak, pendeta tahu aku sudah tidak minum bir lagi. Apakah bir ini bisa ditarik kembali?" "Mana bisa?" Pemilik kedai itu seketika memasang wajah yang serius, berkata, "Bir ini adalah barang berharga kedai kami. Jika kalian tidak terlihat seperti orang baik, aku tidak mau mengeluarkan bir ini. Lagi pula toples bir ini sudah dibuka, aromanya sudah menghilang, jadi tidak bisa dikembalikan. Jika dia tadi tidak melihat black card kamar dagang negara Long, maka dia tidak akan mengeluarkan bir ini untuk mereka berdua." Louis melirik Genko sekilas, berkata, "Duh, sayang sekali. Kalau begitu tolong buang saja bir ini, nanti aku tetap akan membayarnya." "Tidak boleh dibuang." Saat pemilik kedai itu ingin bergerak, Genko akhirnya sudah tidak tahan lagi. Dia pun berdiri dan menekan toples bir ini dengan kuat, lalu berbicara sambil memelototinya sekilas, "Ini adalah bir penghormatan yang diberikan oleh murid aku. Bagaimana mungkin kamu akan membuangnya begitu saja? Kamu juga tidak meminumnya." "Siapa bilang aku tidak minum? Apa aku tidak boleh mencicipinya?" Genko pun menyuruh pemilik kedai itu untuk pergi, kemudian dia mengambil sumpit, lalu dimasukkan ke dalam mangkok dan mencicipinya dengan baik. Satu isapan lagi. Satu lagi. Sekali lagi. 10 menit kemudian, Genko mengangkat mangkuk itu dan menghabiskan birnya hingga air mata kesenangan mengalir keluar. Kemudian dia berbicara dengan terharu, "Kamu memang sangat pengertian dan berbakti padaku." Gluk gluk gluk. Bersambung.